ada wawancara eksklusif dari channel YouTube Serie A, yang kita tahu Serie A adalah kompetisi kasta tertinggi sepak bola di Italia, dan juga tentang target dari PSSI yang telah ditetapkan bagi tim nasional Indonesia. Ada diskusi khusus antara Pak Presiden dan Mensesnek dengan saya, nanti saya akan laporan ke Pak Menpora mengenai terobosan-terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora ataupun pemain tim nasional kita yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa. Sangat penting saya memberikan penjelasan kepada teman-teman tentang peluang dari timnas Indonesia untuk bisa bermain di Piala Dunia, dan juga tentang apresiasi dan juga sorotan bagi timnas Indonesia yang sekarang juga mulai disoroti oleh media di luar negeri, dan ini adalah fakta, bukan hoax sama sekali. Sekali lagi saya ingin menegaskan nama pun revolusi. Jadi ini pendekatan yang diambil untuk kita mencapai sesuatu dengan kadar segera. Kita memerlukan enjin luar untuk memacu skuad kebangsaan kita ni. Jadi mahu tak mahu kita terpaksa menerima hakikat itulah. Kalau Indonesia sudah pun mencuba dan mereka sudah pun berada pada satu tahap yang boleh saya katakan berbeza, kenapa kita tidak mencuba? Tetapi again, please, pemain lokal janganlah berputus asa. You have to step up dengan situasi ini. Mereka perlu untuk mengejar kedudukan mereka. Kalau mereka rasa mereka layak, kalau mereka rasakan itu satu maruah untuk pemain lokal. Beberapa hari yang lalu ada seorang konten kreator dari India, ya memang dari India, yang menghubungi saya via Instagram. Dia DM dan dia ingin berbicara dengan saya tentang kemajuan dari tim nasional Indonesia. Federasi Sepak Bola India masih merencanakan, ini masih dalam tahap planning ya, mereka ingin memanggil pemain-pemain keturunan mereka yang bermain di kompetisi sepak bola di Eropa agar mereka juga bisa menjadi bagian dari tim nasional India untuk bisa mengangkat performa dari tim nasional India. Artinya ya sekarang mulai banyaklah timnas di negara lainnya yang mulai mengikuti cara dari Indonesia yang memang tidak melanggar aturan sama sekali, tapi tentu bagi mereka juga nanti harus melihat bagaimana aturan dalam negeri mereka. Oke. Diaspora Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita abaikan. Maroko memberikan contoh untuk itu, dan segenap begitu banyak bangsa lain. Kurang apa coba Maroko? Menjadi juara Piala Afrika 2 kali, juara Piala Arab 1 kali, lolos ke Piala Dunia 5 kali sebelum Qatar. Tapi dengan diaspora yang mereka lakukan, naturalisasi yang mereka lakukan, 16 kalau tidak salah catatan saya, 16 dari 26 pemain yang mereka bawa ke Qatar adalah diaspora. Pemain-pemain yang lahirnya bukan di Maroko. Dan dengan itu semua mereka bisa tembus ke semifinal Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, sekaligus menjadi sejarah bagi Afrika. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti itu. Amin. Dan saya sendiri berkali-kali mengatakan bahwa kita perlu bersyukur dengan keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Bahrain. Dan tentu sekarang kita perlu melihat ke depan, memang kita perlu mengurangi euforia, tapi ternyata sekarang euforia yang tercipta adalah di luar negeri, karena begitu banyak media di sana yang mulai menyoroti keberhasilan dari Indonesia yang sekarang punya peluang yang asli. Ini bukan peluang yang palsu, apalagi harapan palsu, enggak, harapannya sudah asli ini. Ini ya memang sementara adalah mimpi bagi kita, tapi mimpi kita semua bisa menjadi atau bisa terrealisasi dengan materi pemain yang sekarang ada di tim nasional Indonesia. Salah satunya kita tahu adalah kapten dari timnas kita, Jayid Ses, yang sebelumnya diwawancara oleh channel YouTube Serie A ya. Kita tahu ya mereka tidak akan mewawancara lah pemain biasa-biasa saja, tapi mereka mewawancara kapten dari timnas Indonesia. Bahkan mereka mengatakan bahwa Jayid Ses punya 3 kelebihan round 4. Bahkan Jayid Ses mengatakan bahwa dia yakin suatu saat Indonesia akan bisa bermain di Piala Dunia dengan materi pemain yang sekarang berada di dalam skuad.